Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Dayanti dengan nomor induk mahasiswa J1B 018077. Program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu yang berjudul Fungsi Etika, Unsur-unsur Pokok Etika dan Kesusilaan. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, dan etikos yang berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Sedangkan secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau dengan kata lain, teori tentang nilai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Etika juga dapat diartikan sebagai suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Kemudian fungsi etika. Fungsi etika di sini ada dua. Yang pertama yaitu sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Maksudnya ialah etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Kemudian yang kedua yaitu alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yaitu unsur-unsur pokok etika. Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu terdiri dari yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakikat etika. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kebebasan ini bersifat positif. Tentu saja, kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari mempunyai ragam yang banyak, yaitu kebebasan jasmani rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab mengandalkan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Pertanggungjawaban adalah situasi di mana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia untuk menganut dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. Hati nurani bisa sangat bersifat retrospektif dan prospektif. Dengan demikian, hati nurani juga bersifat personal dan adipersonal. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif. Kemudian yang keempat yaitu prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip-prinsip moral dasar adalah
Beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip sikap baik, keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik. Sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap baik dan hormat. Kemudian kesusilaan. Susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata tersebut berasal dari kata Sanskerta, yaitu su dan sila. Su berarti baik, bagus, sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Kata susila selanjutnya digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang lebih baik. Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik, sedangkan orang yang asusila adalah orang yang berkelakuan buruk. Dengan demikian, kesusilaan lebih mengacu kepada upaya membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan, dan memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kesusilaan menggambarkan keadaan di mana orang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik, sama halnya dengan moral, yaitu pedoman untuk membimbing orang agar berjalan dengan baik, juga berdasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan mengacu kepada sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang tadi yaitu yang pertama, etika. Etika dapat diartikan sebagai suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Kemudian yaitu fungsi etika, terdiri dari sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan dan alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yaitu unsur-unsur pokok etika, terdiri dari kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selanjutnya yaitu kesusilaan. Kesusilaan menggambarkan keadaan di mana orang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. Sama halnya dengan moral. Pedoman yaitu moral merupakan pedoman untuk membimbing orang agar berjalan dengan baik, juga berdasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan mengacu kepada sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.